Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berkuasa penuh atas sejarah kehidupan manusia. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun akan dipakainya untuk menyatakan keselamatannya kepada umatnya. Bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tidak ada yang berkuasa penuh atas kehidupan ini, selain dari Tuhan yang menjadikannya. Ketika dalam kesulitan, jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Nantikanlah pertolongan Tuhan dan biarkan Allah menyelesaikan pekerjaannya. Agar kita jangan terbawa emosi yang menggebu-gebu sehingga ketika Allah sedang bekerja, kita sudah duluan lari meninggalkan iman kepada Allah. Menanti pertolongan Tuhan bukanlah sikap yang pasrah dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi menghadapi kesulitan dengan hidup dalam keyakinan dan doa bahwa Tuhan sedang bekerja. Pemazmur mengatakan kepada kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kita perhatikan kata di hadapan Tuhan yang digarisbawahi tersebut. Kita tidak dapat mengukur dan membatasi kuasa Allah. Kita tidak dapat memaksa dan mengatur Tuhan untuk berbuat seperti yang kita inginkan. Biarkan Allah bekerja membuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan iman dan pengharapan kita hanya tertuju kepada Dia saja. Ketika kita merasa tidak memiliki jalan keluar atas setiap permasalahan, Tuhan memiliki cara yang tak terbatas untuk mengatasinya. Ingat, Raja Kores dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyelamatkan umat Israel. Sesungguhnya mengingatkan dan memperlihatkan kesetiaan Tuhan atas hidup umat kepunyaannya dan juga kuasa perkataan Tuhan yang tak terbantahkan oleh manusia. Sebagaimana Tuhan telah menubuatkan kejatuhan Yerusalem akibat dari dosa umatnya, dan juga janji Tuhan memulangkan mereka kembali ke Yerusalem, sungguh benar-benar terjadi. Walaupun bangsa-bangsa lain dikatakan kuat, namun mereka semua tetap berada di bawah kendali Tuhan. Dan katanya memiliki dewa-dewa hebat, namun tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap rencana Tuhan. Konteks Yesaya 45 ayat 7, Tuhan memberikan hadiah, ganjaran pada Israel atas ketaatan mereka dan yang menghukum Israel karena ketidaktaatan mereka. Tuhan mencurahkan keselamatan dan berkat-berkat-Nya kepada orang-orang yang Dia kasihi. Tuhan menghakimi orang-orang yang terus memberontak melawan Dia. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Atas orang-orang semacam inilah Tuhan membawa kejahatan dan bencana. Yesaya 45 ayat 7 merujuk kepada kejahatan yang berasal dari hukuman, penindasan, perang, bencana, kelaparan, dan penderitaan yang dikirimkan Allah sebagai konsekuensi dari dosa manusia. Allah berkata bahwa Ia sering menciptakan dan membawa kejahatan tersebut atas orang-orang yang memberontak terhadapnya. Bukan berarti bahwa Allah menciptakan kejahatan atau dosa dari asalnya. Dalam konteksnya, Allah menganugerahkan
kehendak bebas kepada manusia dan kemampuan untuk memilih kebaikan atau kejahatan. Jika manusia memilih kejahatan, ia sering menghukum mereka dengan penderitaan. Penderitaan itu sering disebut sebagai kejahatan. Faktanya, Yesaya 45 ayat 1 menunjukkan bahwa Allah berbicara tentang kekuatannya untuk menaklukkan para pemimpin dan bangsa-bangsa yang menentangnya atau seseorang yang disukainya. Di dalam konteks ini, Allah menyatakan bahwa ia dapat membuat kemujuran dan menciptakan kemalangan. Perdamaian, tiada penderitaan dan penindasan. Di sini dibandingkan secara kontras dengan kejahatan, terdapatnya penderitaan dan penindasan. Allah akan menciptakan perdamaian atau kejahatan tergantung kelakuan yang dilihatnya. Maka kejahatan ini merujuk kepada penderitaan yang diciptakan atau dikirimkan oleh Allah sebagai konsekuensi dari dosa. Hal ini tidaklah menyatakan bahwa Allah membuat orang-orang melakukan dosa atau kejahatan. Jadi Yesaya 45 ayat 7 tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan kejahatan moral, melainkan menyajikan sebuah tema umum Alkitab bahwa Allah membawa bencana kepada orang-orang yang terus-menerus melakukan pemberontakan keras melawan Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Tergantung kepada bagaimana kami menyikapi segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak menuruti kehendak-Mu, maka kami akan menghadapi nasib malang. Tetapi ketika kami ikut perintah-Mu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kami akan bersukacita. Ya Bapa di surga, Engkaulah kiranya yang tetap menyertai dan memberkati kami. Tuntun kami di jalan yang benar, agar kami senantiasa menghadirkan terang-Mu dalam setiap perjumpaan kami, dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Sertai kami Tuhan, beri berkat-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.